Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bertemu lagi di sesi kajian Islami hari ini, yang mana untuk pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang masalah urudut tijarah. Orang itu kadang bingung apa yang dimaksud dengan urudut tijarah. Urudut tijarah ini adanya adalah pada salah satu objek zakat, yaitu zakat dagang atau zakat tijarah. Zakat tijarah yang dikenakan dalam objek zakat tijarah itu adalah urudut tijarah. Nah, urudut tijarah itu komponen penyusunnya itu seperti apa? Itu yang sering ditanyakan. Nah, saudara pemirsa di mana saja Anda berada, namanya orang berdagang. Orang berdagang itu pasti ada modal. Ada modal. Terus kemudian dari modal itu ada kalanya modal itu adalah modal pribadi, ada kalanya juga modal itu diperoleh dari tengkulak, tapi ada juga modal itu diperoleh dari perbankan dan lain sebagainya. Nah, dari kesekian modal itu terus kemudian dirupakan barang. Nah, barang yang ada itu juga bisa dianggap sebagai urudut tijarah. Jadi urudut tijarah atau harta dagang yang bila mana sudah mencapai 1 tahun dan wajib dikeluarkan zakatnya, itu adalah terdiri dari satu. Yang pertama adalah global daripada modal yang pertama. Jadi global dari modal yang pertama, atau biasa dikenal dengan istilah an-naqd. Jadi modal awal. Terus kemudian yang kedua ditambah dengan istilah laba. Laba yang didapatkan dari hasil penjualan. Ini laba yang didapatkan dari hasil penjualan seluruhnya yang selama 1 tahun itu dijumlah semuanya. Terus kemudian dikurangi dengan hutang. Hutang ini adalah utang yang berkaitan dengan niaga tersebut. Jadi utang yang berkaitan dengan dagang tersebut. Jadi bukan utang-utang yang lain, bukan utang yang dikonsumsi pribadi, bukan, tapi khusus utang niaga. Jadi khusus utang niaga saja. Terus kemudian gaji karyawan bagaimana? Gaji karyawan itu termasuk bagian dari harta yang mengurangi hasil dari modal ditambah dengan laba usaha selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun itu kita global, misalkan saldo usaha, jadi saldo usaha, saldo dari hasil modal, pengelolaan modal sehingga kemudian muncul barang sampai kemudian lahirnya laba, itu misalkan di total ada 50 juta, ada 100 juta misalkan, ada 100 juta. Terus kemudian gaji karyawan misalkan di total selama 1 tahun itu ternyata ditemukan misalkan 15 juta. Maka 15 juta ini gaji karyawan tersebut menjadi pengurang dari modal yang di awal tadi yang jumlahnya 100 juta yang hasilnya dari modal awal sehingga menjadi barang, terus kemudian sampai kemudian muncul laba. Terus kemudian utang usaha itu contohnya misalkan utang mengambil di toko. Utang mengambil di toko lain atau di toko tempat tengkulak. Maka utang ini bisa termasuk bagian dari urudut tijarah, tapi juga bisa lepas dari urudut tijarah. Kalau termasuk bagian dari urudut tijarah kalau misalkan barang itu sudah laku. Tapi kalau barang itu belum laku, karena kalau barang itu belum laku, maka barang itu belum menjadi milik dari pemilik toko. Jadi belum menjadi milik dari pemilik kita yang sedang berusaha. Tapi kalau barang itu sudah laku, maka barang itu dihitung sebagai bagian dari urudut tijarah kita dalam 1 tahun itu. Nah, demikianlah untuk komponen-komponen dari urudut tijarah.
Jadi urudut tijarah itu istilahnya bukan hanya sekedar modal, kumpulan modal di awal, bukan, tetapi adalah termasuk kumpulan modal awal ditambah dengan laba, ditambah dengan utang-utang dikurangi dengan utang-utang usaha, termasuk gaji karyawan dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncul angka akhir, dan itulah yang wajib dizakati. Ketentuannya jika melebihi nisabnya emas. Nah, nisabnya emas itu berapa? Nisabnya emas itu ada sekitar 85 gram. Jadi kalau dirupakan dirupakan nilai rupiah, mungkin sekitar nilainya, kalau sekarang itu nilainya gampangannya dibuat gampang saja, untuk 1 gram emasnya itu 1 gram emasnya itu 800.000, maka nilai 85 itu berarti sekitar 60 juta lebih. Jadi 60 juta lebih, bisa dikalikan sendiri, menyesuaikan dengan harga emas. Kalau hasil dari urudut tijarah tadi, kalau hasil dari pengelolaan harta dagang tadi kok melebihi dari nisab emas yang segitu tadi, maka hukumnya sudah termasuk wajib zakat. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.